dua kaki dikasih bernafas. Karena Islam di abad ke-8 itu baru ada, abad ke-7. Harusnya menghormati agama-agama yang di atas dong. Harusnya melihat dulu agama yang di atas. Karena Allah Subhanahu wa taala ini dikenal baru di abad ke-7. Mainisme tidak kenal agama-agama yang dulu. Nanti kalau mengklaim bahwa saya dikasih nafas, dikasih matahari, itu salah satu jawaban yang konyol. Ya, malu dong kepada agama-agama ateis yang telah mengetahui agama-agama yang sebelumnya, baru agama yang abad ke-7 ini mengatakan bahwa dikasih apa? Dikasih agama Islam. Loh, itu bukan kasih. Loh, kalau dikasih agama Islam, loh nanti agama-agama yang lain bilang apa? Allah kami baik, dikasihkan agama mainisme, Zoroaster, baru Sabiin. Ya, jawaban-jawaban yang jangan seperti itulah. Tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang berakal dengan jawaban yang tentunya yang masuk akal dan logika. Oke, silakan Anda jawab, buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang maha kasih. Ya, sudah pakai kata maha ini berarti luar biasa ini kasihnya. Silakan, Pak. Yang pertama berkaitan Tuhan itu Allah, itu adalah pandangan Islam. Jadi di luar Islam tidak harus sepaham dengan pandangan itu. Jadi orang Islam itu meyakini Tuhan itu satu, namanya Allah. Kenapa Tuhan itu satu? Karena tidak mungkin yang maha kuasa itu ada dua. Artinya kalau ada Tuhan itu dua, maka terjadi pembagian kekuasaan. Pak, fokus pertanyaan saya tanya apa kemahakasih Allah Subhanahu wa taala, Pak. Saya tidak bertanya sifat kealahan, tetapi buktikan apa bukti Allah maha kasih. Oke, fokus pertanyaan saya. Enggak, saya hanya menyampaikan. Saya sampaikan dulu bahwa Allah itu benar itu menurut umat Islam. Gitu loh. Yang pertama itu dulu. Dan konsepnya Tuhan itu satu. Lah sesudah itu Allah maha segalanya, maha kasih, maha sayang, maha segalanya itu juga menurut Islam. Yang kita sembah, Allah wa segalanya, pencipta alam semesta, itu keyakinan Islam. Kalau kita ngomong bukti yang bisa dijangkau dengan indera kita, ya kita tidak tahu. Umat Islam yakin Tuhan yang telah menghidupkan kita, umat Islam yakin Tuhan yang telah menentukan nasib kita, orang Islam yakin Tuhan yang telah memberi hidayah kepada kita. Nah, kalau yang panjenengan inginkan saya meyakinkan Anda, saya tidak bisa. Tuhan saya menginformasikan kepada saya bahwa hidayah itu di tangan beliau. Tentang Tuhan itu keyakinan siapa? Berarti tidak bisa, Al-Quran tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu perbuatan apa yang bisa membuktikan Allah maha kasih, tidak bisa ya dijelaskan Al-Quran. Kalau Anda mengatakan diciptakan alam, diciptakan semua, kitab Zoroaster lebih dulu loh menulis itu. Kitab Hindu lebih dulu menulis itu. Kitab-kitab Sabiin juga lebih dulu menulis itu. Dan mereka percaya bahwa Allah mereka yang memberi mereka kehidupan sampai detik ini. Mereka percaya bahwa Allah mereka lah yang memberikan mereka itu kenikmatan hidup. Dan mereka percaya bahwa mereka keselamatan dari Tuhan mereka. Loh, Bapak datang-datang di abad ke-8 mengklaim yang sama. Apa plusnya Islam? Apa lebihnya Allah kalian? Kalau yang sudah-sudah itu dikatakan lagi. Nggak ada pembuktian dong begitu. Nah, itu loh tadi di awal maka saya sampaikan bahwa itu adalah keyakinan Islam. Kalau Anda atau teman-teman di luar Islam meyakini Tuhannya adalah maha kasih dan segalanya, pasti seperti itu. Umat beragama pasti meyakini Tuhannya adalah Tuhan yang benar, Tuhannya adalah Tuhan yang maha kasih. Itu keyakinan masing-masing agama. Iya, berarti Bapak berarti Bapak itu mengutip kitab yang sudah-sudah.
Itu Gini, faktanya, Pak. Rasul, kalau mau Berkaitan menanya dengan sebentar, berkaitan ah, dengan itu, Anda bebas menilai. Apakah saya menjiplak? Apakah saya nyontoh dengan kitab-kitab sebelumnya? Anda bebas menilai. Wong ini keyakinan loh. Lah, berkaitan plusnya agama Islam dengan agama saya dengan agama Anda. Ini juga subjektif karena yang ngomong saya umat Islam. Islam itu sebagai agama selesai menyampaikan seluruh ajarannya kepada umatnya, maka konkret gitu loh Pak. Dan ya tentang sholat pertanyaannya kita, gini, kita dibawa ke Quran Rasul. Jadi gini, kalau Allah Maha Kasih, mengapa Allah harus menyiksa umat Islam? Mengapa Allah memasukkan umat Islam ke neraka? Kasih seperti apa sih? Kayak gitu. umat kalau Maha Kasih, kenapa Allah memasukkan ke dalam Jika neraka? Allah Maha Kasih, mengapa Hmm. Allah harus menyiksa umat Islam? Iya, Jika Allah Maha Kasih, mengapa harus memasukkan umat Islam ke neraka? Kasihnya di iya. mana? Ini yang saya tidak ngerti. Allah memasukkan umat Islam ke dalam neraka ini tidak ngerti saya. Kalau Oke, berlalu melalui neraka, insya Allah ayatnya oke, ada. oke, oke. Saya Terus simpelkan yang permudah. berikutnya, saya Saya sampaikan simpelkan. benar. Oke, Saya silakan. jelaskan dulu Pak yang lebih mudah. Kalau Allah Maha Kasih, kenapa Allah ya menggariskan, mentakdirkan orang harus mati ditikam orang. Anda ada yang mati diperkosa dulu, ada yang mati ditenggelamkan di air. Itu kan ini sadis-sadis loh. Ada yang ditabrak mobil, ada yang kecelakaan. Itu kan takdir Allah semua. Loh, di mana kemakasih Allah itu kalau dia bersifat seperti itu? Sekarang anak bapak itu saya hajar, itu takdir Allah. Bukan itu bapak nggak bisa. Nah, di mana kemakasih Anda jika saya menghajar ya atau memperkosa istri bapak? Apakah itu bukan takdir Allah? Loh, kenapa Allah sekejam itu, Pak? Kalau itu terjadi, bapak yakin kan itu pasti adalah takdir Allah jika terjadi? Benar nggak? Di mana kemakasih Allah? Siap ya. Sudah. Orang mati itu apapun sebabnya dia mati. Jadi orang mati karena minum roti dan orang mati karena minum racun, yaitu dampaknya mati, sama mati. Yang menyebabkan adalah perbedaannya. Itu ya mati, Pak. Masih minum anggur yang lezat, kalau mati ya sama Iya. saja dengan minum Iya. racun yang Yang mematikan atau yang itu mematikan itu artinya siapa? Yang mematikan itu yang siapa? mencabut ya, nyawanya. ya saya selesaikan dulu biar nanti enak. Biarkan Jadi itu selesaikan kalau dulu. kita ngomong mati dan sebab kematian, apapun sebabnya mati itu sama-sama mati. Gitu loh. Lah, kenapa demikian? Ya karena Tuhan berkehendak demikian. Apakah ini adil? Keadilan yang mana yang kita tanyakan? Kita manusia tidak bisa mengadili Tuhan. Apakah ketika Tuhan mencabut nyawa seseorang dengan ditabrak truk itu tidak kasih? Ya kasih-kasih saja. Atau yang tidur dan di kasur yang empuk dia mati apa tidak kasih? Ya tidak, ya kasih-kasih saja. Berkaitan dengan kematian, Tuhan yang menentukan caranya. Berkaitan dengan kasih, ya Tuhan memberikan rahmat, kehidupan, dan semuanya. Saya ngomong Tuhan, tidak ngomong Allah, biar mudah Anda terima. Saya hari ini bisa diskusi sama Anda kalau menurut keyakinan saya karena Allah memberikan rahmat yang luar biasa kepada saya. Kalau tidak hari ini saya sudah mati. Tidak bisa dan tidak. Mati pun adalah kenikmatan bagi saya ketika Tuhan memasukkan ke surga. Di dunia ini ya perjalanan nanti. Ke alam kubur perjalanan. Sampai nanti kita di akhirat. Tujuan kita kan akhir. Kalau Rahman Rahim ya semua pemberian Tuhan. Kalau masalah orang lain mengklaim ya monggo enggak masalah. Wong pendapat dan keyakinan. Siap.
Silakan, lanjut. Ya, Iya, jadi kita lihat ya ada yang putus kaki, ada yang diperkosa, ya ada ya istrinya dibunuh, anaknya diperkosa, dibunuh. Itu kan takdir Allah. Apakah Allah itu Mungkin maha kasih? Cinta, pertanyaan kawan kita ini karena didasari dengan data-data Quran hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surah Al-Furqan ayat 2, Allah mentakdirkan segala sesuatu sebelum diciptakan. Contoh di dalam hadis Sahih Muslim 4813, Allah mentakdirkan penghuni neraka dan penghuni surga sejak masih dalam sperma. Masih sperma sudah ditakdirkan. Artinya dia masih ada di dalam tulang sulbi bapaknya, sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga dan neraka. Dan di dalam hadis Sahih Muslim 4797 dikatakan 50 tahun sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, semua sudah ditakdirkan. Kayak gitu, Pak. Itu mungkin maksud pertanyaannya. Kenapa kok Allah membuat dunia ini seolah-olah kita manusia hidup ini tidak ada faedahnya. Karena apapun yang kita lakukan semua sudah ditakdirkan. Kita mau berbuat baik, kalau kita ditakdirkan neraka ya neraka. Kalau kita berbuat jahat, kalau kita ditakdirkan surga ya surga. Kayak gitu. Ini tentang prinsip takdir. Itu, Pak. iya, siap. Kalau berkaitan pandangan Anda sebagai umat beragama, berkeyakinan Tuhan tidak adil atau Tuhan tidak maha sayang, itu hak panjenengan. Lah berkaitan dengan apa tadi? Yang ditanyakan, Mas. Ya, sudah Pak. Jangan terguncang Pak. Biasa aja sampai Saya Bapak terguncang terlupa. banget ini. Tergetar hati saya. Di mulut Anda berkatakan seakan-akan tidak terguncang, tapi bukti faktanya Anda lupa. Anda lupa dengan pertanyaan. Anda gugup sebenarnya, tapi Anda nggak akui. Iya, Saya buktinya Anda menderita. lupa. Aku ini loh. Gini. Kalau diskusi ini Anda hanya butuh menang sama saya, tak kasih semua panjenengan yang menang. Loh, enggak. Saya hanya mau bicara bukti fakta. Tak kasih. Saya terguncang, saya menderita, saya ketakutan. Anda merdeka, saya kasih sama panjenengan. Kalau diskusi intinya itu sama ambil semua. Gitu loh maksudnya. Saya mau lihat nalar Anda dan logika Anda serta daya pikir Anda ini normal atau tidak. Silakan Anda. Anda kan disampaikan oleh Bang Maliki. Sudah ditentukan sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan. Itu namanya takdir dalam pandangan Islam. Kita lahir melalui rahim siapa? Kita tidak bisa memilih. Wajah kita bagaimana kita tidak bisa memilih. Kita besok masuk surga. Sesungguhnya itu adalah di tangan Tuhan. Bukan di tangan saya dan tangan Anda sebagai manusia, tidak bisa. Setinggi dan seberapa amal saya dan panjenengan, tentu hanya Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan merelakan kita masuk surga, kita pasti masuk. Kalau tidak, tidak. Cuman konsepnya yang diajarkan kepada kita, umat manusia, taatlah engkau kepadaku, maka engkau akan masuk surgaku. Namun hakikinya, kuncinya semuanya di tangan Tuhan. Saya kira seluruh agama seperti itu. Tidak ada umat beragama meyakini bahwa dirinya bisa menentukan masuk surga. Tidak bisa. Kita hanya punya keyakinan. Saya yakin, Pak, saya nanti masuk surga. Tapi saya yakin juga yang menentukan saya masuk surga bukan saya. Termasuk Anda. Nah, kecuali agama Anda mengajarkan bahwa Anda punya hak menentukan nasib Anda sendiri, ya monggo. Tapi itulah keyakinan Islam, bahwa Tuhannya menentukan segalanya. Saya umat Islam, diajarkan untuk tahu bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa, kecuali yang Allah berikan kepada saya. Saya tidak ada kalau Tuhan tidak menghendaki saya ada. Rahman Rahim seperti, maka segalanya seperti itu. Aduh, Pak, jangan tafsir. Sabar, Pak. Sabar. Saya tanya, Pak. Anda mati ditikam orang sadis gak itu?
Di mata manusia sadis, tapi hasil Oke, akhirnya tetap mati. sabar. Anda mati ada seorang diperkosa kemudian dibunuh, itu sadis enggak? Di mata manusia sadis, tapi kematian jalannya seperti itu pasti berlalu seperti itu. Waduh, iya iya iya. Jadi Bro Maliki kayaknya saya simpulkan carilah debat dengan yang normal itu aja. Saya nggak bisa, saya mundur. Wes, saya Ini lanjutkan yang ya. benar. Maka saat Anda salah memilih debat, musuh Anda adalah orang yang bodoh, lah gitu loh. Orang ngantuk itu. Dari teman-teman agama mungkin saya orang yang paling tidak ngerti agama. Nah, itu bro, santai santai. Oke, bisa kita lanjut, Bro. Silakan. Aku malah Oke. gak ngantuk bang. Menjadi diskusi. Kalau udah ngantuk ya udah, nggak apa-apa. Lanjut. Silakan. Iya, oke ya, gini ya. Kan kalau di dalam Islam, Allah itu sudah mentakdirkan. Jadi gini ya, tidak ada orang yang bisa melawan takdir Allah. Kalaupun ada manusia yang bisa melawan takdir Allah, otomatis gugur kemahakuasaan Allah. Ya, dengan sendirinya kan bisa melawan ketetapan apa yang sudah diputuskan. Takdir kan itu sesuatu yang sudah diputuskan. Ya. Ketetapan. Takdir itu ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah seperti ini dan seperti itu. Nah, di dalam Quran dan di dalam hadis, Allah itu menetapkan segala sesuatu sebelum dia menciptakan. Bahkan manusia, contoh ya, saya buka datanya di dalam hadis Bukhari ya. Hadis Sahih Muslim. Lalu Al-Furqan sudah ditakdirkan ya. Jadi kesannya ketika Allah sudah mentakdirkan manusia, ya, dimasuk surga dan neraka sudah ditakdirkan, kesannya manusia sia-sia hidup. Ya. 4813 ya, bentar. 4813. Sia-sia manusia hidup, dia mau berbuat baik, kalau dia ditakdirkan masuk neraka, ya kan kasihan kan, susah payah selama dia di dunia berbuat baik, ya, mengikuti segala aturan-aturan yang diperintahkan, dititahkan, ujung-ujungnya masuk neraka, ya kan, kayak gitu. Dan juga, ya, hadis Sahih Muslim 4813 ya. Oke. Bentar ya, saya cabut chargernya dulu. Pada suatu ketika, Muhammad pernah diundang untuk melayat jenazah seorang bayi dari kaum Ansar. Kemudian Aisyah berkata kepada Muhammad, "Ya Rasul, sungguh berbahagia bayi kecil ini. Ia seperti seekor burung dari sekian burung. Surga yang belum pernah berbuat dosa dan belum pernah ternodai oleh dosa." Mendengar pernyataan tersebut, Muhammad bersabda, "Mungkin juga tidak seperti itu, hai Aisyah." Oke. Sebenarnya Allah Ta'ala telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk sulbi bapak-bapak mereka. Jadi masih sperma ada di dalam bapak-bapak, itu sudah ditakdirkan masuk surga maupun neraka bapak mereka. Dan sebaliknya Allah pun telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Jadi sudah ditakdirkan. Jadi kita harus paham konteksnya, takdir itu apa? Takdir itu ketetapan yang sudah digariskan. Nah, jika ada manusia yang mampu melawan ketetapan Allah, artinya Allah tidak kuasa untuk mewujudkan ketetapan itu. Kayak gitu, Pak. Nah, beda di dalam iman kami. Di dalam iman kami memang ada takdir, Pak. Di dalam iman kami takdirnya adalah Yesus Kristus itu satu-satunya jalan keselamatan. Itu takdir. Itu tidak bisa dibantah. Kayak gitu, Pak. Silakan. Atau saya buka Qurannya ya, sebentar. Saya Bukan, Bang. Ya, siap. Nanti aja. Ya.
Qurannya. Panjenengan mengatakan semuanya sia-sia karena sudah ditakdirkan. Apakah Anda tahu takdir Anda besok naik surga atau masuk neraka? Kenapa Anda berkata sia-sia sebelum Anda bertemu dengan takdir itu? Iya, silakan dijelaskan. Bukan. Kalau kita, Makanya saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda katakan hidup ini sia-sia? Padahal Anda tidak tahu takdir Anda. Seakan-akan Tuhan ini sia-sia, besok saya akan masuk neraka. Anda belum sampai kepada takdir sudah mengatakan sia-sia. Oke, gini ya, saya jelaskan dengan hadis juga ya. Oke, tar ya. Benar. Jangan hadis dulu, itu aja dulu. Panjenengan kok mengatakan hidup kita sia-sia karena takdir, padahal Anda tidak tahu takdir. Seakan-akan gini. Ketika saya sholat, apa gunanya besok naik surga atau masuk neraka? Padahal kita kan belum. Seakan-akan sholat kita tidak ada gunanya kan gitu. Emang. Oke, bentar bro ya, bentar gini. Monggo. Kita baca di dalam surah Al-Furqan ya. Nanti saya coba komparasi lagi dengan satu hadis ya. Al-Furqan, Al-Quran aja, hadis, nggak punya literasi. Ya. Nek Quran bisa. Iya, Al-Furqan ayat 2 ya. Bentar. Al-Furqan ayat 2. Sebenarnya Bunda Gulananya Pak Alcinta itu sudah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Lalu mereka bertanya di dalam hadis Sahih Bukhari, bagaimana kalau sudah ditakdirkan? Kita seperti apa? Muhammad menjawab di situ. Nah, hidup berjalan. Oke, ini lewat. Jangan lewat. Oke. Jadi yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ya takdirnya. Di sini takdirnya ya, sebenarnya di sini takdir ya, dengan tepat. Ketetapan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi saya punya satu hadis ya gini. Ini takdir Allah seperti ini Pak ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad 9896. Bentar, waduh. Kursornya bandel. Oke. Ahmad 9896. Oke. Ahmad 9896. Dan saya coba komparasi dua hadis ya Pak setelah ini. Nanti Bapak jawab. Pak Bro Alcinta jawab. Ini hadis Musnad Ahmad. Laki-laki Bang, satu saja selesai. Pertanyaannya apa? Ada aku lali kok. Oke, satu ini ya baru jawab. Masih dari jalur periwayatan yang sama, artinya hadis sebelumnya, riwayat matan perawinya dari hadis sebelumnya. Sama seperti hadis sebelumnya ya, dari Abu Hurairah. Dengan sanadnya ia berkata, sungguh seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Ini yang disebut takdir Allah. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Padahal dia melakukan amalan surga dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni neraka. Dan sungguh seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama. Kemudian intervensi Allah ya. Allah menutupnya dengan amalan penghuni surga. Dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni surga. Padahal dia amalannya neraka. Gini, yang saya maksudkan dengan takdir adalah intervensi Allah ini. Memenuhi takdirnya. Allah menutupnya. Mengapa demikian? Di sini kan kesannya ada sesuatu pemaksaan. Intervensi, ditakdirkan. Jadi untuk mewujudkan takdir Allah, Allah intervensi seperti ini. Silakan.
Oke, siap, terima kasih. Jadi begini, intinya umat Islam itu dikenalkan kepada Allah Tuhannya, bahwa Allah Tuhannya maha segalanya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk saya dan panjenengan dan seluruh nabi. Kekuasaannya mutlak di depan di hadapan Allah. Yang sudah Islam jangan sombong dengan amalnya, bisa saja Tuhan memasukkan ke dalam nerakanya. Orang-orang yang jahat, yang kafir, yang tidak, yang berdosa, jangan berkecil hati, karena dia juga tidak tahu takdirnya. Bisa saja saya yang Islam taat, kemudian di akhir saya nanti tersesat. Maka saya tidak boleh. Artinya apa? Umat Islam tidak boleh sombong, tetap harus istighfar, tetap harus minta ampun, tetap harus berbuat baik. Kita tidak tahu di akhir hayat kita bagaimana. Tetap harus minta ampun, tetap harus minta petunjuk. Yang jahat juga jangan berkecil hati. Setinggi dan sebesar apapun Tuhannya, setinggi atau sebesar apapun, misalnya seluas pasir, sebanyak pasir di samudera dan seluruh air di samudera dosa kita, jangan berkecil hati, karena yang menentukan kita masuk surga dan neraka itu Tuhan. Bertaubatlah. Artinya sesungguhnya yang panjenengan sampaikan itu pandangan Islam, bahwa Tuhan itu memiliki kekuasaan mutlak terhadap seluruh ciptaannya. Saya dan panjenengan hanya diperintahkan untuk menjalankan dan dikasih janji-janji Allah. Namun sesungguhnya semuanya tetap berada di dalam genggaman Allah Tuhan saya dan Tuhan kita semua. Lah kalau panjenengan tidak memiliki keyakinan ini, enggak apa-apa juga gitu loh. Gimana? Siap. Jadi Mama lagi sabar. Jadi begini. Sabar. Kalau kita sudah ditetapkan untuk masuk surga sebelum diciptakan, sebelum kita hadir 50 tahun sebelumnya, ya, dan takdir itu memang kita tidak tahu. Kalau kita ditakdirkan sudah masuk neraka atau tidak, semua ketentuan Allah, buat apa lagi kita sembahyang? Buat apa kita berdoa? Ya, kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, ya biar lagi kita berdoa, biar kita sembahyang. Nggak ada gunanya. Ya, ini kita lihat loh hadis ini. Jadi jangan seakan-akan ketika dibuat hadis ini terbentur dengan hadis yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika orang itu melakukan kekerasan dan membunuh, orang itu sebenarnya adalah korban dari si Allah. Loh, Allah telah memperalat dia untuk membunuh orang itu. Nah, tapi keluarga daripada korban itu tidak mau menerima. Harusnya kejadian apapun itu kepada orang muslim itu harus diterima tanpa harus melapor apa yang telah terjadi. Karena itu adalah perbuatan Allah. Karena itu adalah sudah ditetapkan Allah, sudah diwariskan Allah. Ngapain lu main-main lapor? Ya, secontoh ketika kami melakukan apa? Kami melakukan penyebaran hoaks. Contoh, bukan penyebaran hoaks. Ketika kami itu menampilkan data-data, kalian lapor sebagai penistaan. Lu harus sadar, kami itu justru adalah korban Allah yang harus berkata demikian. Kenapa lu laporin? Kami yang sudah dipermainkan si Allah loh, berarti itu kan sudah ditetapkan juga. Kenapa kalian laporin? Kenapa kalian masukkan ke penjara? Kami padahal sudah kerjasama, padahal kami sudah kerjasama dengan Allah kalian loh. Kenapa kalian laporin kami? Itu contohnya, ya. Jadi agak sedap-sedap enak, sedap-sedap nggak enak juga si Allah ini, ya, mengorbankan orang justru mempersulit kehidupan orang lain. Ini harus dipahami, ya. Saya harap Anda cerdas, Anda paham. Sudah, Bang. Ya sudahlah. Ya, Ya, kita jawab yang pertama, buat apa kita sembahyang? Buat apa kita beribadah? Beribadah itu menjalankan perintah Tuhan. Menjalankan itu satu. Bagi umat Islam, ada perintah-perintah Tuhan yang wajib kita jalankan, ada perintah-perintah yang sifatnya adalah anjuran, maka hukumnya sunnah. Nah, kalau Anda mengatakan ada kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain, saya sampaikan kepada panjenengan bahwa Al-Quran, saya tidak ngomong hadis karena kalau hadis, kalau Al-Quran kan gampang, teksnya bisa saya buka.
bahwa begini, Al-Quran, semua hukum Islam. Hukum Islam itu ditetapkan sesuai dengan situasinya. Maka kalau orang yang tidak mengenal Islam, yang nampak Islam itu adalah plin-plan. Yang nampak plin-plan. Tapi sesungguhnya hukum Islam itu ditetapkan karena situasi yang melatar belakangi sesuatu itu terjadi. Makan babi hukumnya tegas haram. Dalam situasi tertentu bisa wajib. Membunuh orang hukumnya jelas haram. Membunuh satu orang dosanya sama membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Tapi menjadi wajib ketika misalnya kita di medan perang yang tidak ada pilihan kecuali kita membunuh. Itu yang kedua. Kalau Anda berpendapat manusia korban Allah, itu pendapat Anda. Tapi kami umat Islam, kami ini ditentukan semuanya oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan penistaan agama. Ya kan, kenapa lapor? Lapor atau tidak lapor itu hak manusia. Lapor silakan, tidak lapor silakan. Oleh karenanya, yang namanya manusia itu ada ukuran kebenaran. Apa itu ukuran kebenaran? Ukuran kebenaran undang-undang yang kita sepakati. Aturan yang kita sepakati. Ketika kita menabrak itu, kalau ada orang lapor ya silakan. Kalau lapor ya silakan, kalau tidak ya silakan. Itu kan hak masing-masing. Yang penting saya dan panjenengan tidak melanggar undang-undang atau aturan-aturan yang kita sepakati berjalan di negara kita. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bingung juga ya dibilang ini saya orang berbincang, maka santai. Oke, gini ya. Nanti kalau saya sudah kepepet, saya akan melarikan diri dengan alasan ngantuk, ya. Aman. Biar gak malu tak omong nanti kok. Wah, gitu. Aman, bro. Ya, Oke. Ya, aku gak ngantuk bang, kalau mau undang lebu gimana? Ya wes. Kayak gini ya, bro. Sinta ya. Di dalam Sunan Abu Daud 4255. Ini kita kan berbicara takdir ya, Allah mentakdirkan. Nah, di dalam hadis ini, takdir Allah dibuktikan dengan seorang penjahat semasa hidupnya sampai dia mati tidak pernah berbuat baik. Dia adalah seorang penjahat, tetapi takdirnya adalah surga. Itu buktinya. Ya, kita baca ya. Catat dulu bro, mungkin nanti bro bisa pelajari atau gimana. Abu Daud, klasifikasinya hadis menurut Nasiruddin Al-Albani. Abu Daud 4255 ya. Jadi inilah bentuk suatu takdir bahwa keharusan berbuat dosa adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini berbuat dosa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebentar, Bang. Masa Ya. ada ayat yang bunyinya berbuat dosa kewajiban dari Allah? Iya, ada. Coba Sini. baca lagi. Iya. Oke, kita buka di sini hadis Sahih Muslim 4936. Hadis Sahih Muslim 4936. Oke. Udah, bro? Oke, kita baca ya. Ada. Muhammad telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya Pak Al-Cinta tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan Pak Al-Cinta. Oke? Ulang ya. Saya ulang ya. Seandainya Pak Al-Cinta tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan Pak Al-Cinta. Jadi keharusan berbuat dosa. Nah, ini kita komparasi ke dalam Abu Daud 4255, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel. Karena gini ya, takdir di dalam Islam itu agama. Takdir Allah adalah Islam. Jadi siapa saja yang beragama Islam. Takdir Allah adalah Islam. Iya, itu takdir Allah. Apa maksudnya?
Nanti saya Islam, Bung, oke. nanti Siap, siap. saya hubungkan ke situ, Bro ya. Oke, kita Nah, baca dulu ini. gini loh. Islam Soalnya. itu nama agama yang dibawa Muhammad. Hmm. Sedangkan takdir itu ketentuan Allah terhadap hambanya. Atau bahasa enaknya adalah kekuasaan Allah yang tidak bisa diintervensi oleh, boleh saya lanjutkan? Oleh siapapun. Jadi suka-sukanya Allah jadi kita dikenalkan. Allah itu Tuhan. Di dalam sifat wajib yang 20 itu ada satu namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu Allah berwenang. Misalnya, hari ini Allah Tuhan memasukkan iblis ke surga, itu hak Tuhan. Dan manusia tidak punya kekuatan untuk protes dan memperkarakan itu. Itu iblis loh saya omong. Kenapa? Ya memang surganya milik Tuhan. Iblisnya yang menciptakan Tuhan. Apa yang dimasukkan di dalam ciptaannya terserah. Ada 2 ekor ayam, yang satu ayam yang kurus dan jelek, yang satu ayam yang bagus. Yang Anda masukkan ke rumah yang jelek, ya itu hak sampean. Ayam yang bagus tidak bisa protes, karena memang di dalam kekuasaan sampean. Yang panjenengan sampean tadi semuanya menunjukkan ajaran Muhammad kepada umat Muhammad bahwa sesungguhnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhannya. Itu intinya itu, Bang. Makanya begini, sekalipun sebesar apa amal Anda, jangan sombong. Sebesar apa dosa Anda, jangan berkecil hati. Karena yang menentukan Anda naik surga masuk neraka bukan teman Anda yang menerangkan agama, bukan dia. Bukan saya pembawa agama. Jadi yang panjang baca itu semua intinya seperti itu. Manusia tidak sanggup dan tidak memiliki apa-apa. Itu saya terguncang, kejar. Oke. Santai. Kita akan lihat nanti. Bang, ini masih silakan. Saya akan lihat nanti. Oke, saya akan lihat nanti sampai di mana ilmu kamu. Lanjut, Maliki, buka data. Benar, jangan berprasangka saya pinter. Enggak. Ini sudah notok ini, ilmu saya sudah notok. Enggak. Saya bisa lihat Anda maaf jujur, secara sosial kemanusiaan yang beradab dan kemanusiaan yang baik, Anda sudah dan berpikir secara normal, Anda sudah melewati batas-batas kenormalan. Jujur, kita lihat aja nanti. Buka data dulu. Betul. Siap. Ya, tidak normal. Siap. Oke, Zana. Ada 2 orang laki-laki dari Bani Israel saling bersaudara. Salah seorang dari mereka suka berbuat dosa. Sementara yang lain giat dalam beribadah. Orang yang giat dalam beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa. Hingga ia berkata, berhentilah. Dia menasihati. Lalu pada suatu hari ia kembali mendapati saudaranya berbuat dosa. Ia menasihati lagi, ia berkata lagi, berhentilah. Orang yang suka berbuat dosa itu berkata, biarkan. Jadi orang yang suka berbuat dosa itu berkata, biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Ahli ibadah, seorang ustadz ya ini. Ahli ibadah. Oke. Bang, sebentar Bang. Yang berdosa tadi bilang bagaimana Bang? Yang berdosa, biarkan aku bersama Tuhanku. Jadi dalam keadaan berbuat dosanya, dia berkata, biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk mengawasiku? Ahli ibadah itu berkata, demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampunimu. Ini nasihat yang benar. Orang yang tidak bertobat dengan perbuatan dosa, Tuhan yang benar tidak akan mengampuni. Ini nasihat yang benar. Atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Ya benar, ini nasihat yang baik. Allah kemudian mencabut nyawa keduanya, sehingga keduanya berkumpul di sisi Allah semesta alam. Allah kemudian bertanya kepada ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu dariku? Sepertinya Allah tersinggung di sini ya. Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku?
Padahal dia hanya menasihati, ahli ibadah hanya menasihati. Allah lalu berkata kepada pelaku dosa, pergi pelaku dosa ya, nggak bertobat. Pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dan mereka berkata kepada ahli ibadah, pergilah kamu ke dalam neraka. Nah, mengacu dari hadis ini, dari hadis Muslim 4936, Allah berkata, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ahli ibadah orang yang taat, karena dia tidak berbuat dosa. Apakah ini benar? Ada hubungannya. Allah memang mentakdirkan manusia selamat dengan beragama Islam dan harus berbuat jahat. Itu kan. Nah, contoh juga seperti kabar gembira yang dibawakan oleh Jibril. Hadis Sahih Bukhari 2983. Itu saja dulu Bang. Itu saja dulu Bang. Itu saja dulu saya komentar. Sabar. Saya biar ingat ceritanya biar ingat. Ya wes. Oke, gini kan. Kalau saya mengamati, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu tentang kebenaran hadis yang panjangan baca dan isinya dan artinya. Jadi analisis saya begini. Dua orang yang sedang berdiskusi, yang satu yang menasihati tadi, dia orang syariat seperti saya. Orang yang ketika berkata ukurannya adalah kitab suci dan ayat. Sementara orang yang berkata biarlah aku bersama Tuhanku, itu dia orang yang makrifat, orang yang tenggelam di dalam cinta dan pengakuannya dan pengetahuan dirinya bahwa dia bersama Tuhannya. Ada orang-orang seperti ini, walaupun kalau konsepnya Bang di dalam Islam itu syariat, thariqah, hakikoh, makrifat. Tujuannya adalah makrifat. Nah kadang-kadang yang kita, yang orang-orang seperti saya ini terjebak di wilayah syariat, berdiskusi habis-habisan, menghabisi teman yang lain, karena yang dibaca adalah pelajaran benar dan salah dan aturan. Maka orang syariah akan selalu berkata orang yang tidak sesuai dengan aturan adalah salah. Sementara temannya yang satu ini makomnya makrifat. Kalau di Indonesia kemarin saya ceritakan, mungkin di room panjenengan ada yang namanya Syekh Siti Jenar, yang memiliki faham wahdatul wujuh manunggaling kawula Gusti. Karena saking makrifatnya kepada Tuhan, maka apapun yang dilihat adalah Tuhan. Dia lagi tidak sadar, tenggelam dalam samudra cintanya, tidak sanggup dia memisahkan dirinya dengan Tuhannya. Maka apapun yang dilakukan, ya Tuhan. Ini agak susah saya jelaskan sehingga bisa diterima dengan akal sehat. Tapi ada manusia yang tahapan kemampuannya itu begini. Saya bisa makan, saya bisa sujud, saya bisa sholat. Saya bisa sholat karena Tuhan mengendaki. Apa bangganya saya dengan sholat saya? Jadi di dalam tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu adalah tingkatan ikhlasnya orang makrifat. Orang yang mana itu? Orang yang sudah tidak tahu lagi bahwa dirinya sholat, tidak tahu dia. Dia ibadah, dia tidak tahu. Dia sholat, dia ibadah, dia tidak tahu. Yang dia tahu, semua terjadi karena kehendak Allah. Dan dia tidak berani mengklaim bahwa dirinya ibadah. Dia tidak berani karena makrifatnya kepada Allah. Di bawahnya ada orang ikhlas itu seperti Robiah Al-Adawiyah. Dia sholat, sudah ikhlas, tidak hirau dengan urusan manusia, tidak takut surga dan tidak takut neraka. Tapi dia masih ingat bahwa dia sholat. Dia sholat itu masih ingat. Di bawahnya saya dan saya, orang-orang Islam, ketika sholat saya ingat sholat saya dan saya masih takut surga dan saya takut neraka dan saya ingin masuk surga. Kalau analisis saya, dua orang ini adalah dua orang yang berbeda makom. Yang pertama orang syariat yang terikat dengan aturan, yang kedua orang makrifat yang tenggelam dalam samudra cintanya dengan Tuhannya. Saya kira itu terguncang. Oke. Gini, brother.